sebelum kita ke sana. Tapi ini perjalanan hari kedua, pasti ada lelah, pasti ada pusing-pusing dikit, pasti ada yang mungkin udah mulai batuk-batuk pilek gitu ya. Tapi kurang-kurang tidur ya. Tapi mudah-mudahan kemarin bisa ditebus. Mudah-mudahan rasa syukur kita bisa berada dalam perjalanan ini lebih besar dari lelah kita, lebih besar dari pusing kita, lebih besar dari barangkali ada 1-2 ketidakpuasan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, setiap perjalanan adalah satu anugerah besar yang Allah berikan. Kita sama-sama tahu ya, termasuk perjalanan umroh, termasuk sekarang kita mau ke Aqsa. Perjalanan itu tidak bisa kita ikuti hanya karena kita punya uang. Setuju ya? Tidak bisa kita ikuti karena berapa banyak orang yang punya uang, tapi bahkan nggak sampai-sampai juga ke Baitullah. Berapa banyak orang yang punya uang lebih dari kita, nggak sampai-sampai juga ke Al-Quds. Jadi bukan karena kita punya uang. Berapa banyak di antara kita juga yang berjalan, sebetulnya perjalanan itu juga bukan karena kita paling fit atau paling sehat. Ya, ada orang yang sehatnya luar biasa, tapi nggak sampai-sampai juga untuk tawaf 7 kali, untuk sa'i. Ya, jadi Masya Allah, perjalanan itu adalah nikmat Allah yang luar biasa. Kita bisa berjalan ke sana dan kemari itu karena Allah berkehendak, karena Allah memilih kita, karena Allah mencolek hati kita. Tiba-tiba kita ingin ke Al-Quds, sebelumnya tidak terpikir misalnya, atau bahkan ada yang sudah sejak lama, tapi kemudian kesempatan baru ada. Saya tahun lalu merasa dalam tanda kutip ditegur sama Allah karena sepertinya alhamdulillah mudah gitu untuk umroh gitu. Sampai kemudian H-1 saya terbang, itu saya kepleset yang benar-benar kepelintir, sakit sampai panggul ya, pinggang, punggung gitu. Lalu saya berpikir, ya Allah, iya ya, kalau Allah mau gitu, bisa aja langkah yang sudah mau ke bandara sekalipun itu urung kalau Allah tidak menghendaki. Jadi mudah-mudahan rasa syukur kita terus bertambah. Dan satu hal, apalagi kita makin mendekati Aqsa, ya pasti hati kita kian bergetar, pasti air mata tidak sabar ya, sudah berkali-kali juga mungkin mata kita basah gitu. Mudah-mudahan setelah kita juga mendengar dari Ustadz Zulkifli bahwa ini adalah perjalanan yang bernilai ribat, bernilai jihad di hadapan Allah. Ya, berapa banyak yang tadi punya uang, punya kesehatan, punya kesempatan, tapi tidak sampai juga ke Al-Quds. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita tidak bisa sampai ke Gaza, tapi insya Allah kita bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita di Al-Quds, kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita tidak bisa melangkah, membantu, ya apa yang kita bisa gitu. Tapi insya Allah kita bisa menunjukkan tanda cinta, kita bisa menunjukkan kebersamaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, bahwa mereka tidak dilupakan. Saya ingat ketika saya ke Libanon, mengunjungi 8 dari 12 kamp pengungsian di sana. Saya nangis karena kami dari rombongan Jilbab Traveler for Humanity itu membawa bantuan galang dana, tapi tidak seberapa gitu. Rasanya seperti menggarami air laut gitu. Dan saya nangis. Tapi seorang pimpinan di satu kamp pengungsian itu dia bilang gini, Nadia, kamu jangan nangis, kamu jangan sedih. Saya bilang, saya merasa nggak bawa apa-apa, saya merasa nggak bantu apa-apa, nggak berarti gitu. Masih banyak yang nggak mendapatkan apa-apa. Terus dia bilang, Nadia, bahkan kalau kamu hanya membawa $1 dan itu yang kamu berikan ke mereka, bagi mereka itu besar. Bagi mereka itu tidak bernilai $1. Bagi mereka itu bernilai ada saudara dari Indonesia. Indonesia memperhatikan, Indonesia peduli sama Palestina, dan itu besar buat mereka. Saya Allah, Masya Allah ya. Jadi dan orang-orang Palestina, saya kira Bapak dan Ibu juga tahu, Mbak Helvi Tiana Rosa, kakak saya ini, dia dokter. Beliau adalah penulis juga, guru nulisnya Asma. Beliau sudah menulis lebih dari 80 buku, alhamdulillah. Guru nulisnya Kang Abik ya, pernah Kang Abik mengatakan Mbak Helvi Tiana Rosa adalah guru menulis saya. Dan sama Bunda Helvi, kami sempat membuat film, judulnya film Gaza. Sebelumnya film Haya 1, yang alhamdulillah ada nggak yang nonton di sini Bapak Ibu? Ada ya, Masya Allah ya, ada yang nonton film Haya 1. Film Haya 1 itu karena Bapak Ibu nonton, dukung di hari pertama, nanti kalau ada film-film Palestina lagi kita dukung di hari pertama. Alhamdulillah bisa menyumbangkan 2,7 miliar waktu itu lewat 7 NGO, antara lain AKL, INH-nya, Hussein Gaza dan lain-lain. Tapi saya berharap mudah-mudahan kunjungan kita nanti menambah semangat kita, menambah pembelaan kita, menambah semacam
tantangan buat diri kita masing-masing. Ya Allah, dengan talenta saya bisa bersamai Palestina dengan apa ya gitu. Barangkali nanti Bapak Ibu, Bunda-Bunda mungkin yang pulang ke tanah air, ke daerahnya, barangkali nanti bisa membuat festival kuliner untuk Palestina, di mana keuntungan kulinernya nanti untuk kita persembahkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Barangkali nanti bisa yang dekat dengan medis ya, entah dari farmasi, entah dari kedokteran, bisa gelar satu hari sehat, di mana keuntungan semuanya untuk Palestina. Apapun yang kita lakukan, karena persoalan di Palestina tidak selesai dengan sekali kita menyumbang, tidak selesai dengan 2 kali menyumbang. Buku terbaru Asma, judulnya Sebelum Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza, itu berawal semuanya dari kisah nyata, upaya untuk merekam sebetulnya jejak genosida yang saat ini terjadi gitu. Dan setiap tulisannya saya tulis dengan air mata gitu. Dan saya kira saya sudah menulis semua gitu. Sampai kemudian saya mendengar cerita tentang dokter Allah ya, dari Khan Yunis, yang beliau itu dalam 1 hari itu 9 anaknya syahid dan suaminya terluka parah. Hari berikutnya dia kehilangan tidak hanya 9 anaknya, tapi juga suaminya yang syahid. Saya kira ada banyak ibroh, ada banyak pelajaran yang akan kita bisa dapatkan ya, meski kita nggak ke Gaza langsung gitu, tapi betapa mereka adalah bangsa pejuang, mereka adalah bangsa yang puncak kesabaran itu luar biasa, sehingga Allah menguji dengan seperti itu. Kita sama-sama tahu yang sudah jadi orang tua bahwa kehilangan 1 anak, Masya Allah ya, nauzubillah min dzalik, yang belum jangan sampai mengalami, yang sudah tahu bagaimana getir dan pahitnya. Tapi di Palestina mereka kehilangan bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3 gitu, tapi bisa kehilangan 9 anak sekaligus plus suami. Jadi mudah-mudahan bertambah syukur kita bahwa selama ini kalau kita pulang ke rumah dan kita merasa bisa menggandeng, bisa mencium tangan suami, suami bisa memeluk istrinya, bisa merengkuh anak-anak, itu adalah sesuatu yang kita take it for granted. Mudah-mudahan nanti kita menyadari bahwa ya Allah, ternyata ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang saudara-saudara kita di Palestina tidak bisa, kebanyakan dari mereka tidak bisa mendapatkan itu setiap hari. Mereka bisa kehilangan orang-orang yang mereka cintai kapan saja. Jadi insya Allah kita tambah terus syukur kita, Allah memilih kita, dan saya berharap mudah-mudahan kita sama-sama niatkan, ya Allah kita akan jadi duta nih untuk perjalanan ke Aqsa ini, supaya saudara-saudara kita yang masih takut ke Al-Quds, saudara-saudara kita yang masih berpikir aduh itu nyumbang ke Israel gitu ya, saudara-saudara kita yang masih memilih untuk ke tempat-tempat yang lain, ada banyak tempat-tempat yang indah di bumi Allah ini. Alhamdulillah Allah perjalankan Asma ke 80 negara sejauh ini, tapi tidak semua tempat itu memberikan kontribusi menyuntik bukan hanya kebahagiaan mata, tapi kebahagiaan di hati, tapi menambah iman, insya Allah. Jadi semangat Bapak Ibu sekalian, nanti kalau foto-foto, nanti kalau kita di sana, nanti kalau kita belanja, semangat untuk yang selama ini mungkin nggak terlalu aktif di sosial media, ini saatnya taruh di WhatsApp status, taruh di sosial media kita, taruh di WhatsApp grup ya, secuplik-cuplik latihan-latihan menulis dikit-dikit. Kalau ada yang mau dibantu insya Allah siap ya, boleh tanya-tanya tentang kepenulisan, mumpung ada 2 penulis di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan itu Allah nilai sebagai upaya kita syiar untuk Baitul Maqdis, syiar untuk Palestina, dan Allah berikan kita kebaikan yang banyak. Dan kalau nanti berdoa Bapak Ibu di Al-Quds ya, jangan lupa titip 1 doa